Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Terus Pak. Ya, selamat masuk. Ayo, silakan duduk. Terima kasih Pak. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan kamu itu nyaman di sini. Ruangan ini adalah tempat yang aman untuk berbagi apapun yang kamu rasakan ataupun yang sedang kamu pikirkan. Semua yang kita bicarakan di sini bersifat rahasia, kecuali kalau ada hal-hal yang menyangkut keselamatan diri kamu ataupun orang lain. Apakah kamu bisa memahami hal itu? Iya Pak, saya paham. Baik. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang hal-hal yang sedang kamu rasakan ataupun yang sedang kamu alami akhir-akhir ini. Dan saya ingin ingatkan kembali bahwa pada ruangan konseling ini itu tidak ada penilaian, tidak ada betul ataupun salah. Saya di sini untuk menemani dan juga memahami kamu, menelusuri apa yang sedang terjadi. Apakah kamu siap memulai percakapan ini? Iya Pak, siap. Saya siap Pak. Baik, kalau begitu mungkin kamu bisa mulai dengan menceritakan sedikit tentang bagaimana keadaan kamu belakangan ini, apa yang membuat kamu akhirnya memutuskan untuk datang kembali ke ruang konseling ini. Sebenarnya saya akhir-akhir ini merasa malas sekali Pak. Seperti tidak punya semangat untuk belajar. Tapi di sisi lain tugas-tugas kerja saya banyak. Namun saya sering tunda semua pekerjaan itu. Saya merasa semua tugas-tugas itu rasanya berat sekali. Jadi belakangan ini itu kamu merasa sulit untuk bersemangat dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah ya? Iya Pak. Padahal dulu itu sebenarnya saya ini orangnya rajin. Namun sekarang kayak seperti semua motivasi itu hilang dari diri saya. Kamu merasa kehilangan sesuatu yang dulu kamu miliki, semangat dan juga motivasi. Seolah-olah sekarang semuanya terasa kosong dan sulit untuk dilakukannya. Iya seperti itu. Tapi Pak, saya bingung kenapa bisa seperti itu. Kadang saya merasa tidak sepintar teman-teman saya. Mereka bisa cepat paham materi, nilainya bagus-bagus. Tetapi saya sudah belajar juga, hasilnya tetap tidak semaksimal yang seperti biasanya, seperti teman-teman saya yang lainnya juga. Kamu sering membandingkan diri kamu dengan teman-teman kamu, dan saat melihat hasil kamu tidak sebaik mereka, kamu jadi merasa dirimu kurang ya, begitu? Iya betul Pak, saya merasa diri saya ini seperti orang yang gagal. Ketika kamu bilang merasa gagal, di sini saya menangkap ada perasaan kecewa yang cukup besar terhadap diri kamu sendiri. Iya Pak, saya kecewa sama diri saya. Seperti saya sudah berusaha tapi tetap tidak bisa mencapai apa yang saya mau. Seperti itu Pak. Kedengarannya kamu sudah
mencoba berjuang keras, tapi tetap merasa hasilnya tidak sepadan ya dengan usaha yang kamu lakukan. Iya betul sekali Pak. Saya sangat menghargai keberanian kamu untuk datang dan menceritakan ini. Tidak mudah untuk mengakui perasaan kecewa terhadap diri sendiri. Terima kasih Pak. Kalau boleh tahu, sejak kapan kamu mulai merasa seperti ini, kehilangan semangat dan mulai membandingkan diri kamu dengan teman-teman kamu? Mungkin sejak semester ini Pak. Awalnya waktu saya dapat nilai ujian tengah semester, hasilnya tidak sesuai harapan. Dari situ saya mulai malas belajar. Tiap kali saya buka buku, rasanya percuma saja. Jadi pengalaman mendapatkan nilai tidak sesuai dengan keinginan dan juga harapan itu seperti memicu munculnya rasa tidak berdaya dan juga menurunkan motivasi kamu. Iya Pak, sejak saat itu kayaknya saya tidak punya semangat lagi. Sebetulnya nilai itu tidak hanya soal angka ya, tapi ada makna yang lebih dalam buat kamu. Iya Pak, nilai itu kayak bukti kalau saya gagal. Padahal saya sudah belajar, tapi tetap saja nilainya jelek. Tapi saya pikir mungkin saya memang tidak mampu untuk mencapainya. Kamu merasa sudah berusaha, tapi tetap saja itu muncul pikiran bahwa kamu itu tidak mampu. Mungkin itu terasa membingungkan dan juga melelahkan ya buat kamu. Iya benar sekali Pak. Kadang saya pikir, buat apa saya belajar kalau akhirnya hasilnya sama saja seperti itu. Iya ya. Kedengarannya kamu sedang berada dalam titik lelah, bukan hanya fisik, tapi juga secara batin. Iya Pak, saya capek sekali. Saya merasa tidak tidak ada yang mengerti saya seperti itu Pak. Kamu merasa tidak ada yang betul-betul memahami apa yang sedang kamu rasakan ya? Iya Pak. Hmm. Sekarang saya di sini dan saya ingin berusaha memahami kamu sebaik mungkin dan kamu tidak sendirian di ruang ini. Makasih Pak. Kalau kamu berkenan, bisa ceritakan seperti apa harimu belakangan ini. Misalnya bagaimana aktivitasmu ataupun rutinitasmu ketika kuliah, belajar, ataupun ketika kau sedang berinteraksi dengan teman-teman kamu. Biasanya saya berangkat kuliah pagi Pak. Terus habis kuliah langsung pulang. Kalau dulu saya suka nongkrong sama teman-teman. Sekarang saya lebih sering di kos. Kadang saya cuma rebahan, buka HP terus tiba-tiba sudah malam. Seperti itu yang saya. Jadi sekarang kamu lebih banyak menyendiri dan waktu itu terasa berjalan begitu saja. Iya Pak, saya juga jadi jarang ikut kegiatan kampus. Dulu saya aktif di organisasi, tapi sekarang kayak nggak punya energi buat apa-apa. Kehilangan energi dan juga minat
Iya betul Pak. Kalau kamu ingat masa di mana kamu masih semangat, apa yang paling kamu rasakan waktu itu? Waktu itu saya merasa hidup saya berani dan berarti. Seperti itu Pak. Saya merasa bisa mencapai sesuatu Pak. Ada kebanggaan dan juga rasa percaya diri yang dulu kamu miliki ya? Iya, tapi sekarang sudah tidak ada lagi Pak. Kamu merasa kehilangan bagian penting dari diri kamu, semangat dan keyakinan yang dulu membuatmu merasa berarti. Iya, saya kangen diri saya yang dulu Pak. Mendengar itu, saya bisa merasakan betapa besar Mendengar itu, saya bisa merasakan betapa besar kerinduanmu untuk kembali menjadi dirimu yang dulu, yang bersemangat, percaya diri, dan juga merasa mampu. Iya Pak, saya pe, saya pe, saya ingin sekali bisa kayak dulu dulu lagi Pak. Ya, terima kasih sudah berbagi banyak hal sejauh ini. Saya bisa merasakan kamu sudah mulai membuka perasaan kamu dengan jujur, dan itu langkah yang sangat baik dalam sisi ini. Nanti kita akan menelusuri lebih jauh agar bisa memahami apa yang sebetulnya membuat semangatmu itu bisa hilang, dan bagaimana kamu bisa pelan-pelan menemukannya kembali. Apakah kamu siap untuk melanjutkan pembicaraan ini kita ke tahap itu? Iya Pak, saya siap. Tadi kamu sempat menyebut bahwa kamu itu merasa kehilangan semangat, merasa gagal, dan juga rindu dengan dirimu yang dulu. Saya ingin mengajakmu menelusuri sedikit lebih dalam supaya kita bisa memahami hal apa yang membuat perasaanmu itu muncul dan juga bisa bertahan hingga sekarang. Apakah kamu bersedia berbagi tentang hal itu? Iya Pak, saya bersedia. Oke, baik. Kalau kamu mengingat beberapa waktu terakhir, kapan kamu itu mulai betul-betul merasa semangatmu itu hilang? Apakah ada kejadian ataupun situasi di masa lalumu yang sangat berpengaruh? Hmm, saya mulai merasa seperti itu waktu nilai ujian saya turun drastis. Tapi sebenarnya mungkin sudah terasa sejak semester lalu Pak. Waktu saya gagal masuk organisasi yang saya inginkan itu. Iya, iya. Jadi perasaan kehilangan semangat ini sebetulnya sudah mulai tumbuh sejak kamu mengalami beberapa hal yang tidak sesuai harapan, baik dalam akademik maupun kegiatan organisasi ya. Iya Pak, waktu itu saya merasa kayak tidak ada yang berjalan sesuai rencana saya. Saya sudah usaha tapi tetap gagal juga. Dari situ sepertinya saya mulai pikir kalau saya memang tidak punya kemampuan untuk itu Pak. Iya. Kamu merasa kegagalan itu menandakan bahwa kamu tidak punya kemampuan. Saya di sini bisa membayangkan mungkin sejak saat itu kamu mulai
meragukan potensi yang ada di dalam diri kamu. Betul Pak, kayak apapun yang saya kerjakan itu hasilnya selalu kurang. Jadi lama-lama saya malas sendiri, terus rasanya percuma begitu Pak. Kamu bilang rasanya percuma. Kalau boleh saya tanya, apa yang paling membuatmu itu merasa percuma? Apakah disebabkan itu hasilnya tidak sesuai, ataukah kamu itu merasa usahamu itu tidak dihargai? Mungkin dua-duanya sih Pak. Saya merasa sudah berusaha tapi hasilnya tidak sesuai. Di sisi lain, saya tidak ada yang lihat usaha saya. Dosen cuma lihat nilai, teman-teman juga tidak tahu saya belajar sampai larut malam. Hmm, kamu merasa kerja keras kamu tidak terlihat oleh siapapun, itu mungkin menimbulkan perasaan kecewa dan juga tidak dihargai. Iya Pak, saya merasa tidak ada yang peduli gitu. Orang-orang cuma tahu hasil, bukan prosesnya. Ada rasa ingin diakui, ingin dilihat bahwa kamu itu sebetulnya sudah berjuang. Akan tetapi ketika hal itu tidak terjadi, kamu mulai menilai diri kamu dengan cara yang keras. Bolehkah saya tahu, apakah di luar perkuliahan kamu punya seseorang yang biasa kamu ajak bicara ketika merasa seperti ini? Mungkin teman dekat, keluarga, atau siapapun. Enggak ada Pak. Saya jarang cerita ke orang, takut dikira lebay seperti itu. Hmm, jadi kamu memilih memendam perasaan kamu sendiri, meskipun di dalamnya itu kamu merasa sedih dan kecewa ya. Iya Pak, saya tidak mau susahkan orang lain. Kedengarannya kamu adalah seseorang yang tidak ingin membebani orang lain, bahkan ketika kamu pun sedang dilanda kesulitan ya. Iya Pak, saya tidak enak kalau curhat, takut ganggu orang. Begitu Pak. Saya bisa memahami itu, tapi di saat yang sama ketika kamu menahan semuanya sendirian, apakah kamu merasa beban itu jadi makin berat? Iya Pak, berat sekali. Kadang saya cuma pengen hilang sejenak, tidak mikirin apa-apa seperti itu. Rasanya kamu betul-betul sedang kelelahan baik secara fisik maupun batin, dan juga mungkin kamu merasa tidak tahu harus mulai dari mana untuk memperbaiki itu semuanya. Iya Pak, saya bingung. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya sudah coba belajar, tapi tetap saja gagal. Gitu Pak. Kamu bilang sudah mencoba belajar, tapi hasilnya tidak sesuai. Kalau boleh tahu, bagaimana kamu belajar selama ini? Hmm, saya biasanya belajar sendirian Pak, malam hari. Kadang saya baca materi sampai larut, tapi pas ujian malah lupa semua.
Jadi kamu bekerja keras tapi hasilnya tidak sesuai ekspektasimu dan juga harapanmu. Lalu muncul pikiran bahwa kamu itu gagal. Iya Pak. Kalau kita lihat bersama, sebetulnya fakta yang terjadi adalah kamu belajar sampai tengah malam dan berusaha untuk memahami materi yang akan menjadi pembahasan pada perkuliahanmu di esok hari. Tapi ketika hasilnya belum seperti yang kamu inginkan, kamu langsung menilai bahwa kamu itu gagal. Di sini saya bisa menangkap jarak antara usaha yang kamu lakukan dan cara kamu menilai hasilnya. Mungkin iya Pak, saya enggak pernah pikir begitu. Saya cuman merasa kalau nilai saya jelek, berarti saya gagal. Begitu. Jadi bagi kamu nilai itu adalah tolak ukur utama untuk menilai seberapa berharganya diri kamu. Iya Pak. Soalnya orang tua saya selalu bilang kalau mau sukses harus berprestasi. Saya takut kecewakan mereka semua. Kamu takut kalau hasil kuliah kamu itu menurun dan bisa saja membuat orang tua kamu akan kecewa ya. Iya Pak, mereka udah kerja biayain saya kuliah. Saya ingin sekali membuktikan kalau saya bisa, tapi malah seperti ini. Iya, iya. Kamu ingin membahagiakan mereka dengan cara berprestasi, tapi ketika hasilnya belum sesuai, muncul rasa bersalah dan takut mengecewakan. Iya Pak. Saya cuman ingin orang tua saya bangga sama saya Pak. Seperti itu. Saya bisa merasakan adanya kerinduan yang sangat dalam di dalam diri kamu, ingin dilihat, ingin dihargai, dan ingin membuat orang tua bangga tentunya. Iya Pak, saya pengen itu saja. Kamu sudah menanggung perasaan itu cukup lama ya. Ya, perasaan takut mengecewakan, perasaan ingin membahagiakan orang tua. Tapi di sisi lain kamu merasa belum mampu untuk menanggung itu ya. Iya Pak, saya tidak tahu bagaimana caranya buat mereka bangga kalau saya sendiri sudah tidak yakin sama diri saya sendiri. Kedengarannya di satu sisi kamu ingin membahagiakan orang tua kamu dengan melalui prestasi, tapi di sisi lain kamu merasa belum punya keyakinan diri untuk mencapainya. Dua hal itu seperti tarik menarik di dalam diri kamu. Iya Pak, saya merasa terjebak di antaranya, atau saya merasa terjebak di tengah-tengah. Kamu bilang kamu merasa terjebak antara ingin membahagiakan orang tua dan merasa tidak yakin pada kemampuan kamu sendiri. Tapi di waktu yang sama kamu juga cerita bahwa kamu sudah berusaha keras belajar sampai tengah malam. Saya melihat di sana ada sisi diri kamu yang sebetulnya gigih dan tidak mudah menyerah. Bagaimana bagi kamu? Saya tidak tahu Pak,
Kadang saya merasa sudah berusaha, tapi kalau gagal semua usaha itu kayak tidak ada artinya. Hmm, jadi kamu merasa ketika hasilnya tidak sesuai, semua proses yang telah kamu lewati itu seolah tidak jadi berarti ya? Iya Pak, rasanya sia-sia seperti itu. Hmm, tapi di sisi lain kamu tetap melakukannya lagi, tetap belajar, tetap datang kuliah, tetap berjuang walaupun merasa tidak yakin. Kalau dipikir, apakah itu betul-betul ciri seseorang yang menyerah? Kalau dipikir-pikir tidak juga sih Pak. Hmm, saya menangkap bahwa kamu punya dua sisi yang saling berhadapan di dalam diri kamu. Satu sisi yang berkata kamu tidak mampu, tapi di sisi lain mendorong kamu untuk terus berusaha. Dan dua sisi itu sedang beradu di dalam diri kamu. Iya Pak, saya sering sekali merasa kayak ada dua suara di kepala saya. Yang satunya menyuruh saya untuk semangat, tapi yang satunya lagi membuat saya merasa bersalah terus. Ketika kamu mendengar dua suara itu, suara mana yang lebih sering kamu turuti? Yang menyalahkan saya Pak, karena kayaknya itu yang paling nyata bagi saya. Hmm, menarik sekali. Kamu bilang suara yang menyalahkan itu yang paling nyata. Tapi tadi kamu juga bilang kamu tetap berusaha, tetap datang kuliah, tetap belajar. Kalau memang itu betul kamu hanya mendengarkan suara yang menyalahkan, mungkin kamu sudah berhenti sejak lama. Jadi bisa jadi ada bagian dalam diri kamu yang masih kuat meskipun sering kamu abaikan. Saya tidak pernah pikir begitu Pak. Mungkin benar juga, saya masih bertahan karena ya entah kenapa saya tidak mau menyerah. Artinya di balik semua rasa gagal dan takut itu ada bagian dari diri kamu yang tetap ingin bertahan, dan ada juga bagian yang masih percaya bahwa kamu masih bisa bangkit walaupun itu kecil. Iya Pak, sepertinya begitu. Tadi kamu bilang kamu ingin membuat orang tua bangga. Kalau kamu boleh jujur nih, apakah kamu juga ingin membuat diri kamu sendiri itu bangga? Saya belum tahu Pak. Mungkin iya, tapi saya belum pernah merasa bangga sama diri sendiri. Kamu ingin membuat orang lain bangga, tapi di sisi lain kamu belum pernah merasakan bangga terhadap diri kamu sendiri. Mungkin itu yang membuatmu mudah kehilangan semangat, dikarenakan kamu berjuang untuk orang lain bukan untuk diri kamu sendiri. Saya baru sadar Pak, saya tidak pernah pikirkan diri saya sendiri. Saya cuma pikirkan bagaimana orang lain lihat saya. Jadi selama ini kamu hidup di bawah bayangan ekspektasi, ingin dipahami, ingin diterima, dan juga ingin dihargai. Tapi belum sempat betul-betul mengenal apa yang kamu inginkan untuk diri kamu sendiri. Iya Pak, saya takut dibilang gagal. Jadi saya menurut saja sama semua tuntutan. Boleh saya ajak kamu sedikit merenung? Bayangkan seandainya tidak ada orang tua, tidak ada teman, tidak ada dosen yang menilai, hanya ada kamu duduk sendirian di sebuah ruangan seperti ini. Menurutmu apa hal yang paling kamu inginkan untuk diri kamu sendiri?
Saya cuma ingin tenang Pak, ingin merasa cukup sama diri saya tanpa harus takut Pak. Kamu ingin tenang, ingin bisa menerima diri apa adanya tanpa tekanan dari hasil ataupun penilaian ya. Iya. Kalau kamu membayangkan ketenangan itu, menurut kamu hal apa yang bisa jadi langkah kecil untuk memulai menuju ke sana? Mungkin saya bisa mulai berhenti nyalahin diri saya sendiri. Kemudian ya mungkin seperti itu Pak. Tapi jujur saja itu susah sekali untuk saya. Itu langkah yang sangat baik. Menyadari bahwa kamu perlu berhenti menyalahkan diri kamu sendiri adalah permulaan dari penerimaan diri. Tidak apa-apa kalau bagi kamu itu sulit. Perubahan itu tidak mesti besar. Yang penting ada langkah kecil di dalamnya. Tidak usah menjadi terbaik, namun jadilah lebih baik meskipun itu secara perlahan. Saya melihat selama ini kamu berjuang keras untuk memenuhi standar yang kamu anggap harus kamu penuhi. Tapi sebetulnya kamu belum sama sekali menanyakan apa yang betul-betul yang kamu butuhkan. Itu sebabnya kamu merasa lelah, dan mungkin yang kamu butuhkan itu bukan batas nilai bagus ataupun prestasi yang sekiranya bisa membuatmu itu menyenangkan orang lain, tapi perasaan damai dikarenakan bisa menghargai dirimu sendiri. Saya baru sadar Pak, selama ini saya sibuk mengejar nilai, padahal saya cuma cuma ingin tenang. Itu kesadaran yang sangat penting. Kamu tidak kehilangan motivasi, kamu hanya kehilangan arah motivasimu selama arah itu ditentukan oleh orang lain, bukan oleh diri kamu. Iya Pak, saya merasa kata-kata Bapak benar sekali. Saya senang kamu mulai bisa melihat diri kamu menggunakan sudut pandang yang berbeda. Sekarang kalau kamu boleh memilih, apa hal kecil yang ingin kamu lakukan minggu ini supaya kamu bisa merasa sedikit lebih tenang dan percaya diri? Mungkin saya bisa mulai dengan menulis jurnal setiap malam, biar saya bisa jujur sama diri saya sendiri Pak. Itu ide yang sangat luar biasa. Menulis jurnal bisa membantu kamu mengenali pikiran kamu dan perasaan kamu. Kamu mungkin bisa menuliskan hal-hal yang sederhana, apa yang kamu rasakan hari ini, apa yang membuat kamu itu bisa bersyukur, atau hal kecil yang kamu lakukan dengan baik. Dengan begitu, kamu bisa mulai melihat bahwa diri kamu itu punya nilai, bahkan dalam hal-hal yang sekecil apapun itu. Iya Pak, saya mau coba. Saya percaya kamu bisa. Ingat, proses itu bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang mengenal dan memahami diri kamu sedikit demi sedikit untuk menjadi lebih baik ke depannya. Hari ini kita sudah menelusuri banyak hal tentang tekanan dari harapan, tentang dua sisi dalam diri kamu yang menyalahkan dan yang tetap berjuang, serta tentang kebutuhan kamu untuk diterima dan tenang.
semua ini adalah bagian penting dari dalam diri kamu. Tidak ada yang salah dengan itu. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kamu mulai berdamai dengan dirimu sendiri. Terima kasih Pak. Saya merasa plong setelah berbicara dengan Bapak seperti ini. Saya senang kamu merasa lebih lega. Terima kasih juga sudah terbuka dan berani bercerita. Itu bukanlah hal yang mudah, namun kamu telah melakukannya dengan baik. Tadi kamu menyebut ingin mulai menulis jurnal supaya bisa jujur dengan diri sendiri. Saya rasa itu langkah yang bagus. Kalau kamu membayangkan menulis nanti malam, kira-kira pertama apa yang ingin kamu tulis tentang diri kamu? Mungkin saya mau tulis kalau saya sudah capek terus disalahin, terus menyalahkan diri saya sendiri. Seperti itu Pak, saya mau berhenti melakukan itu walaupun pelan-pelan. Itu niat yang sangat tulus sekali. Dari cara kamu bicara, saya menangkap keinginan yang kuat untuk berdamai dengan diri kamu. Apa yang membuat kamu akhirnya berani berkata begitu? Saya merasa selama ini saya terlalu keras sama diri saya sendiri. Saya selalu menuntut hasil yang sempurna, padahal saya sendiri manusia. Saya baru sadar saya boleh kok saya salah, asal tetap belajar gitu. Kedengarannya kamu mulai memahami bahwa kegagalan itu bukan tanda akhir, tapi bagian dari proses untuk belajar mengenal diri. Itu pemahaman yang sangat dewasa. Iya Pak, tapi kadang rasa takut itu masih datang. Takut dibilang gagal, takut orang lain kecewa. Perasaan takut itu wajar, tapi kamu tahu kan, keberanian bukan berarti tidak takut, tapi keberanian adalah tetap melangkah walaupun takut. Dan hal ini kamu sudah mulai menunjukkan keberanian itu dengan datang kemudian bercerita. Saya belum pernah dengar ada orang yang bilang gitu. Biasanya orang cuma bilang saya harus kuat, tapi sekarang saya mengerti kuat itu bukan berarti tidak boleh takut. Kamu mulai menyadari bahwa kekuatan sejati dari menaikkan perasaan, tapi dari berani mengakui dan memahaminya. Dengan cara itu kamu memberi ruang bagi dirimu untuk tumbuh. Iya Pak, rasanya seperti beban di dada saya sedikit berkurang. Kalau kamu merasakan sekarang, bagian mana dari diri kamu yang terasa lebih ringan? Di sini Pak, rasanya kayak ada sesuatu yang akhirnya bisa keluar. Biasanya kalau saya cerita ke orang malah disuruh jangan lebay, tapi di sini saya bisa berbicara apa saja. Saya senang kamu bisa merasa aman di sini. Ruangan ini memang tempat untuk bicara tanpa takut dihakimi ataupun dinilai. Semua yang kamu rasakan itu valid, dan itu bagian dari proses bagaimana kamu bisa memahami diri kamu sendiri.
saya baru sadar Pak, ternyata selama ini saya bukan cuma kehilangan semangat, tapi juga kehilangan arah. Saya kejar nilai, tapi tidak tahu buat siapa nilai itu. Jadi selama ini kamu berlari begitu cepat, tapi tidak tahu arah tujuannya. Kamu berjuang keras memenuhi harapan, tapi lupa menanyakan pada diri kamu sendiri apa yang sebetulnya yang kamu inginkan ya. Iya Pak, saya bahkan tidak tahu cita-cita saya apa sekarang. Saya cuma jalani saja semua yang orang bilang bagus. Mungkin di titik ini tugasmu bukan hanya sebatas belajar dan kemudian lulus, tapi juga mengenali siapa diri kamu di balik semua tuntutan itu. Apa hal yang betul-betul membuatmu merasa hidup? Saya suka bantu teman Pak. Kalau ada teman kesulitan, saya senang bantu mereka belajar. Rasanya seperti saya berguna. Hmm, Menarik. Jadi ketika kamu membantu orang lain, kamu merasa hidup kamu punya makna ya? Iya Pak, mungkin itu yang saya suka. Tapi saya tidak pernah pikir buat seriusin itu. Saya pikir harus punya pekerjaan yang wah, biar orang-orang dan orang tua saya bangga. Kamu bilang merasa bahagia ketika membantu orang lain, tapi kamu juga menekan keinginan itu dikarenakan itu kamu takut dianggap kurang hebat. Jadi sebetulnya kamu tahu apa yang membuat kamu hidup, tapi kamu menutupinya demi memenuhi ekspektasi orang lain. Iya Pak, saya takut kalau bilang begitu nanti dibilang cita-citanya terlalu sederhana gitu. Mungkin yang kamu butuhkan bukanlah pekerjaan yang hebat, tapi kehidupan yang penuh makna. Dan makna itu bisa datang dari hal-hal yang sederhana, seperti membantu orang lain dengan tulus, seperti apa yang kamu lakukan. Iya Pak, saya baru sadar mungkin saya tidak tahu jadi sempurna buat bisa bahagia. Nah, itu kesadaran yang luar biasa. Kesempurnaan bukan tujuan, tapi penerimaan terhadap diri sendiri adalah awal dari perubahan yang sebetulnya. Saya merasa beda Pak, biasanya kalau saya cerita saya merasa makin kecil, tapi sekarang malah saya merasa punya nilai lagi. Itu tanda kamu mulai memandang diri kamu dengan lebih jujur dan penuh kasih. Nilai itu memang sudah ada sejak awal dan hanya tertutupi oleh rasa takut kamu. Saya mau belajar menerima diri saya sendiri Pak. Saya tahu tidak mudah, tapi saya mau mulai serius. Itu langkah yang sangat besar dan kamu tidak lagi dikuasai oleh rasa kegagalan, tapi sudah mulai menguasai maknanya. Sekarang kamu tidak hanya belajar untuk dapat nilai, tapi belajar untuk mengenal siapa diri kamu. Hari ini kamu sudah menelusuri banyak hal, dari perasaan gagal, rasa takut mengecewakan, hingga menemukan sisi dirimu yang sebetulnya ingin tenang dan berguna. Kamu
menyadari bahwa selama ini kamu tidak kehilangan kemampuan, tapi kehilangan Allah. Dan sekarang kamu mulai menemukan lagi Allah itu sedikit demi sedikit. Terima kasih Pak, saya merasa lebih mengerti siapa saya sekarang. Terima kasih juga sudah berani jujur dan terbuka. Perjalanan memahami diri memang panjang, tapi kamu sudah melangkah dengan baik. Hari ini lanjutkan menulis jurnalmu dan izinkan diri kamu merasa cukup meskipun itu belum sempurna. Iya Pak, saya akan coba. Terima kasih banyak Pak.